dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, kejujuran, konstitusi seputih negara ini, sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan, baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatannya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materialnya warnanya merah ya, materialnya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau. Nilainya ya, 100. Nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan
proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan pukulan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Oke, iya dah. Sebelum Bang Tony dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Ya, silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambah rekan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Iya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan Tun Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga koperasi. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan dan penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang
ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan. Itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas clear. Yang kedua, secara hukum itu secara substansi. Secara hukum ketika di penyelidikan itu di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, ya artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan karena ada orang yang terus-menerus setiap hari sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain. Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin? Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik, yaitu riwayat pendidikan terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau? Hari ini, publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut, muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat Kabar Politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang
tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Ya, kita teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya, komentar dari teman kita Arif Biputri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Allahu Akbar, hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar, alhamdulillah Indonesia maju. Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar, tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar, rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Wang Muyak memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatimah memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah Robi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur.
Teman kita Indra Budi Marla memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi, serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Teman kita Maskur Effendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Opo Baru BT memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar, alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar, kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak. Teman kita Mese Dawak Bulo memberikan komentar, alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar, alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar, alhamdulillah terbongkar juga, walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang memberikan komentar, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar, tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia. Teman kita Joko Cah memberikan komentar, hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Syukurman Cia memberikan komentar, sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua. Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran yang benar tetap. Siapa yang bersubah akan kena balanya. Saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rohagus memberikan komentar, Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran. Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar, tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja, nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar, alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu. Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum, matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrumni memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Eksklugiatok memberikan komentar, sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini.
Teman kita Serbine memberikan komentar, sudah kukatakan dalam hatiku, bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar, kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrina Sution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini, bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah, akan ada hari akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman, pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum atas demokrasi negara Indonesia. Salam NKRI.